Kalau di gambar ini dapat kita lihat ya, ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual, ada barang yang dibeli. Nah, jadi pasar itu secara teknis itu pengertiannya tempat bertemunya permintaan dan penawaran, gitu ya. Kalau misalkan dibilang tempat bertemunya penjual dan pembeli, maka tidak bisa berlaku pada pasar online karena pembeli dan penjual tidak bertemu, ya kan? Tapi kalau misalkan dikatakan permintaan dan penawaran itu tidak berlaku ruang dan waktu, ya kan? Permintaan ada, penawaran ada, maka itulah pasar. Jadi kalau Tokopedia, Shopee itu tidak ada pertemuan antara penjual dan pembelinya, tapi ada kesepakatan antara permintaan dan penawaran. Maka itulah yang disebut dengan pasar. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, lalu terjadinya kesepakatan antara penawaran dan permintaan dalam jumlah tertentu itu akan membentuk harga keseimbangan atau disebut juga equilibrium. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Ini hanya pengantar saja. Pasar memiliki peranan penting dalam perekonomian. Nah, ini sudah jelas ya. Tanpa pasar, maka tidak ada perkembangan ekonomi. Pasar juga sebagai urat nadi perekonomian. Nah, ini sama seperti kalimat sebelumnya. Para pelaku ekonomi biasa bertemu baik secara langsung maupun tidak langsung di pasar. Ya, jelas gitu kan. Di dalam perekonomian dikenal adanya pasar output dan input. Jadi, kalau pasar output itu berarti hasil ya. Hasil dari pabrik misalkan. Nah, itu output gitu ya. Tapi kalau pasar input berarti dia pasar yang kita butuhkan barang-barang untuk diproduksi. Misalkan kita mau bertani, maka kita butuh pupuk. Nah, pupuk itu adalah pasar input. Nah, seperti itu ya. Oke, yang kita bahas adalah harga pasar atau harga keseimbangan, lalu pasar dan jenis-jenis pasar. Nah, yang pertama dulu nih, kita bahas tentang harga pasar. Tentu ada permintaan dan penawaran. Yang pertama, permintaan. Permintaan itu apa sih? Permintaan itu kalau bahasa sehari-harinya di dalam ekonomi yaitu barang yang ingin kita beli, gitu ya. Barang yang diinginkan, barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, itu bahasa gampangnya. Nah, kalau dalam pengertian ekonomi lebih jauh lagi, itu tidak hanya sekedar keinginan, tapi juga permintaan sejumlah barang yang didukung oleh daya beli. Jadi kalau misalkan kita ingin satu barang, tapi kita nggak punya kemampuan untuk mau beli, artinya kita nggak punya duit, maka itu tidak dikatakan permintaan. Begitu. Nah, itu lebih jauh pengertian ekonomi. Jadi kalau misalkan tidak ada duitnya, maka itu tidak termasuk permintaan. Permintaan itu ketika kita sudah punya uang, lalu ada barang yang ingin kita beli, kita bayarkan, nah itu sudah menjadi permintaan, gitu kan? Artinya bertemu tuh permintaan dan penawaran tadi, sehingga tercipta sebuah harga. Harga itulah yang kita gunakan untuk membeli. Nah, lalu apa saja yang mempengaruhi permintaan? Yang mempengaruhi permintaan yang pertama adalah tingkat harga. Semakin tinggi, semakin mahal satu barang, permintaannya akan semakin sedikit, gitu. Lalu ada pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan konsumen, maka barang yang dibeli juga semakin banyak. Harga barang pengganti ataupun disebut juga dengan substitusi. Jadi contohnya harga barang pengganti itu seperti apa? Teh dan kopi itu saling menggantikan ya. Nah, kalau nggak ada teh, minum kopi. Kalau nggak ada kopi, minum teh. Nah, seperti itu. Lalu ada perkiraan harga di masa yang akan datang. Kalau misalkan ada satu barang yang diprediksi di masa yang akan datang itu mahal, maka barang itu akan cepat laku di masa sekarang. Lalu apalagi jumlah konsumen. Jumlah konsumen menentukan
jumlah konsumen itu sama juga dengan jumlah penduduk gitu ya. Semakin tinggi jumlah penduduk, maka semakin tinggi juga lah jumlah konsumen. Nah, begitu. Lalu intensitas kebutuhan konsumen. Nah, seberapa sering kita membutuhkan barang itu. Misalkan kebutuhan kita akan makanan, itu tentu berbeda dengan kebutuhan kita pakaian. Lebih intens kebutuhan makanan gitu ya. Nah, lalu hukum dan fungsi permintaan ini tadi sudah saya jelaskan bahwasanya hukum permintaan itu adalah semakin tinggi permintaan, maka harga itu semakin rendah. Contohnya gini, itu kan ada harga per porsi. Jika harga 3.000, maka jumlah yang diminta itu 10. Kalau misalkan dinaikkan harganya 3.500, maka permintaannya berkurang jadi 8, begitu seterusnya. Ketika ditambah 500 rupiah, permintaannya berkurang 2. Nah, maka yang terjadi grafiknya itu adalah menurun. Ini namanya grafik negatif. Dari atas, kiri atas ke kanan bawah. Nah, seperti inilah kurva permintaan itu. Nah, lalu bentuknya, nah ini rumusnya seperti ini. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Jadi nggak usah pusing lah mengenai angka-angka seperti ini ya, nggak terlalu berpengaruh lah. Nanti bisa dipahami, yang penting konsepnya dulu dipahami. Ya kan? Nah, jadi kalau dengar kata QD, itu berarti quantity of demand, jumlah barang yang diminta. Nah, lalu ada PD. P itu price ya. Price of demand. Harga barang yang diminta. Kalau A itu adalah ketetapannya, koefisien. Nah, kalau B itu konstanta. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Nah, lalu ada pergeseran kurva permintaan. Jadi kurva permintaan itu juga bisa bergeser. Ya. Kalau tadi itu namanya bergerak. Ya. Ketika harganya itu naik, ya kan, lalu jumlahnya itu turun, gitu. Nah itu bergerak dia kurvanya. Lalu ada yang menyebabkan kurva itu bergeser. Nah, apa aja contohnya yang membuat kurva itu bergeser selain ya, kalau harga tadi kan bergerak, yang membuat bergeser itu ada banyak. Nah, salah satunya tadi itu pendapatan ya, harga barang substitusi itu membuat bergeser. Kalau misalkan ada terjadi bencana, maka permintaan suatu barang tidak seperti semula, gitu kan? Nah, itu yang menyebabkan barang-barang itu bergeser kurvanya. Nah, lalu kita berbicara tentang elastisitas. Apa ini elastisitas? Itu kemuluran ya, atau kepekaan. Kalau karet, nah itu kan ada elastis kan? Kalau misalkan karetnya itu dia mudah ditarik, berarti dia elastis ya, semakin elastis. Tapi kalau misalkan karetnya itu sulit ditarik, berarti keras kan? Berarti tidak elastis. Nah, seperti itu. Nah, kalau dalam ekonomi, berarti hubungannya harga dengan jumlah, seberapa elastis dia gitu. Nah, kalau misalkan harganya diturunkan, seberapa berpengaruh pada jumlah barang. Nah, itulah yang dibahas di elastisitas ya. Nah, jadi seperti itu aja, kita lanjut kepada video berikutnya.